Shalom, selamat pagi. Selamat kita jumpa dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini dengan perikop atau judul strategi gereja untuk dapat melawan musuh atau melawan kuasa kegelapan. Saya ulangi, strategi gereja untuk dapat melawan musuh. Saudaraku, yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-11, bunyinya demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara yang dikasihi Kristus, kita tahu bersama hari-hari ini betapa derasnya ujian yang sedang diperhadapkan kepada kita, umat-umat manusia, terlebih khusus umat-umat Tuhan. Dan sudah barang tentu kita tahu bersama bahwa apa yang sedang melanda dunia ini ada tidak bisa lepas dari intervensi kekuatan kuasa kegelapan, itulah kuasa iblis atau kuasa setan. Karena itu, saudaraku, kita tentu harus memahami apa dan bagaimana caranya supaya kita tidak kecolongan daripada perbuatan si iblis atau kuasa-kuasa kegelapan itu, sebagaimana dinyatakan oleh kebenaran firman Allah. Kita perlu mengenali apa yang diterapkan iblis untuk menyerang kita. Saya ulangi, kita perlu mengenali pola yang diterapkan iblis, perhatikan, untuk menyerang kita umat-umat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pola yang diterapkan oleh iblis alias setan perlu kita ketahui supaya kita tidak kecolongan. Pertama, Alkitab mengingatkan kepada kita cara iblis mengganggu ketenangan hidup kita melalui mengincar kita. Mengintip kita, mengintai kita. Itu yang pertama, kita harus tahu. Mengincar kita melalui apa? Caranya mengintip, mau mengetahui seberapa jauh titik lemah setiap masing-masing kita umat-umat Allah, untuk bagaimana caranya dia dapat menaklukkan. Strategi itu yang dia lakukan kepada umat Allah di zaman perjanjian lama, mulai dari Adam dan Hawa, adalah dia mengintip. Yang kedua, dia mengintai. Di dalam 2 Timotius 3:17 dikatakan di dalam kebenaran firman Allah. Yang kedua, pola iblis itu adalah menjerat setiap orang. Ada momen-momen tertentu kita dalam keadaan kekosongan, kita tidak punya persiapan. Pola iblis itu adalah menjerat kita. Menjerat dengan berbagai cara, dengan kondisi. Di saat tertentu umat-umat Allah melaksanakan aktivitas
diuji dengan pekerjaan yang dipercayakan sesuai dengan talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita tentu tahu bersama, kita bersentuhan dengan hal-hal yang mempengaruhi hidup kita. Untuk kita dijerat oleh berbagai barang berharga, benda-benda berharga, atau ada celah untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi pola iblis itu adalah menjerat. Yang keempat, menipu. Dia cerdik sekali. Bagaimana cara memanipulasi manusia? Dia menipu manusia dengan berbagai macam cara. Sehingga tidak heran banyak orang-orang percaya yang dipermainkan oleh iblis. Selain tadi dikatakan oleh firman Allah dalam 2 Timotius 3:17, dia pertama mengincar kita, mengintip kita, mengintai kita, dan menjerat kita. Bahkan lebih lagi menipu. Dalam Roma 3 ayat yang ke-6 dan Roma 3 ayat 9 bagian B. Ingat saudaraku bahwa iblis terkadang tidak menguasai kita dengan kekerasan. Tetapi ia membuat kita melakukan dengan sendirinya. Berdasarkan alasan-alasan yang kelihatannya masuk akal. Saudaraku, itu cara iblis untuk menipu umat manusia, untuk menjerat kita umat-umat Allah. Dan iblis juga menguasai hidup manusia. Dia bisa memperhamba. Kitab Hosea pasal 9 ayat 9 bagian B. Bahwa sekali kita mulai terbiasa dengan pola iblis, dosa-dosa tertentu, sudah terbiasa dengan dosa-dosa tertentu, maka tubuh dan jiwa kita mulai menikmati itu. Itu adalah modus jitu untuk merongrong pertahanan dan ketahanan iman kita yang permanen. Selain itu, iblis juga mendatangkan hukuman mati. Dan memang dosa menguasai manusia selama-lamanya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Tuhan mewanti-wanti seorang putra dari Adam, itulah Kain. Dia katakan dalam ayat yang ke-7 bagian terakhir, engkau harus menguasainya. Perintah Allah, kita harus punya strategi jitu untuk menguasai kekuatan lawan kita, itulah kuasa kegelapan. Saudaraku, karena memang iblis itu adalah mendatangkan hukuman mati. Dan dosa menguasai manusia selama-lamanya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 14 ayat 6 bagian B. Ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Sehingga akibat dosa manusia terpisah dari Allah. Dan sikap Allah terhadap manusia pertama adalah Allah menyembunyikan dirinya dan tidak mau mendengar setiap jeritan dan tangisan kita. Allah tidak mau mendengar setiap pergumulan dan permohonan kita. Selain itu, Allah juga murka terhadap manusia. Dalam Yesaya 64 ayat yang ke-5. Dan Yesaya 59 ayat yang kedua dikatakan,
yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah Sang Khalik itu adalah segala dosa yang kita lakukan. Sehingga tidak heran Allah mengusir manusia dari hadapannya. Itulah Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 3 dan ke-23. Allah mengusir manusia pertama di satu tempat yang sangat permai, sangat indah dan mulia, yang seharusnya mereka nikmati kesenangan secara utuh, kemuliaan Shekinah Allah yang utuh. Tetapi karena mereka lebih cenderung mendengar bisikan iblis, tipuan iblis, karena mereka memberi celah. Alkitab mewanti-wanti kita umat-umat Allah, strategi supaya kita tidak terjerembab ke dalam dosa, tidak terjerumus ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang keempat, Kejadian 4 ayat yang ke-7, dikatakan oleh firman Allah, ketika Kain merencanakan perbuatan jahat karena bisikan iblis, karena oleh kedengkian, kebencian terhadap adiknya, saudaraku, hal daripada ibadah itu, adiknya yang diterima dan persembahannya diterima di hadapan Allah, sementara Kain dan persembahannya ditolak oleh Allah, sehingga Allah mengingatkan dia, engkau harus berkuasai atasnya. Karena memang Allah memberi otoritas, kuasa kepada kita untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu. Dalam Efesus 6 ayat 10 tadi. Senjata Allah yang ampuh yang perlu kita pegang di dalam hidup ini. Selain adalah kekudusan, Alkitab berkata, standar hidup manusia memang adalah tuntutan Tuhan dalam hidup kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 yang kedua, yang ketiga adalah dikatakan di sana hal pengudusanmu. Jadi bagaimana caranya supaya iblis itu tidak mempermainkan kita dan kita tidak kecolongan? Dia tidak bisa membaca hidup kita kalau hidup kita berada dalam ranah kekudusan. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, sebab Allah itu kudus, ayat 19, karena itu dia jadi teladan menyangkut kekudusan. Karena itu sebagai umat Allah, untuk supaya kita tidak kecolongan, dipermainkan oleh iblis, oleh setan, standar pertama adalah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan mustahil kita tidak kecolongan. Tanpa kekudusan mustahil kita menang dalam peperangan. Kekudusan adalah format utama dalam hidup kita sebagai umat-umat Allah. Orang berkata, saya tidak bisa hidup dalam kekudusan, masih di dalam dunia, bersentuhan dengan dunia kerja, dengan kehidupan luar. Betul. Tapi Alkitab berkata, hidup dalam kekudusan itu adalah standar utama dalam hidup. Sebab dengan kekudusan mengalahkan segala sesuatu. Alkitab berkata dalam Galatia 5 ayat yang ke-9, 20-21, dengan kekudusan, saudara, kita akan menghilangkan 5 cara iblis yang jitu melumpuhkan kehidupan umat-umat Allah. 15 butir penghambat, merongrong perjalanan hidup gereja Tuhan, umat-umat Allah, adalah keinginan daging. Kekudusan adalah lawan utama dari kekudusan adalah keinginan daging. Orang yang hidup di dalam kekudusan, Alkitab berkata dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, memiliki 9 buah-buah karunia Allah dalam hidup, buah-buah roh. Bahkan dilengkapi oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Saudaraku, buah-buah roh itu
menghadirkan sesuatu yang sangat indah dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang benar. Dikatakan semua yang dipandang layak oleh Allah itu bicara menyangkut kekudusan, saudaraku. Secara full kekudusan dimiliki oleh gereja Tuhan, oleh umat-umat Allah. Kita tak usah kuat. Cara jitu iblis merongrong hidup pertahanan pribadi kita, rumah tangga kita, kalau kita sudah tahu strategi supaya kita tidak kecolongan. Kita harus tahu sebagai umat Allah adalah kita tahu bahwa dia sedang mengincar kita. Yang kedua, iblis sedang mengintip kurang lebihnya kita. Bahkan dia mengintai kita. Saudaraku, bahkan lebih miris lagi, dia menjerat kita dengan bermacam-macam cara. Terkadang dia datang seperti malaikat terang, membujuk kita supaya kita melawan kekudusan Allah. Tapi kita sudah tahu, cara iblis adalah menipu. Karena itu kalau Roh Kudus yang menuntun kita, kita dibawa dalam segala kebenaran. Jika kita senantiasa apa yang kita lakukan diberi kemampuan oleh Roh Kudus Allah untuk kita mengerjakan segala sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Dan kita dapat dibaca bagaikan surat-surat terbuka bagi banyak orang di lingkungan di mana kita tinggal. Sebagai warga jemaat, sebagai warga gereja, baik itu pribadi rumah tangga kita. Bahkan di tengah-tengah kita berjemaat, di tengah-tengah kita bermasyarakat, di tengah-tengah kita bekerja yang lebih luas di kalangan orang-orang yang belum dilawat oleh kebenaran Injil Kristus. Tapi kalau kita punya strategi hidup dalam kekudusan Allah, oh betapa indah dan betapa mulia berkat-berkat Tuhan. Berkat rohani secara full diberikan kepada kita. Kita bisa membedakan mana yang dari Allah dan yang bukan dari Allah. Dan apa yang kita buat, semuanya adalah menyukakan, menyenangkan hati Allah Roh Kudus itu sendiri. Demikianlah kebenaran firman Allah yang kami bagikan pada pagi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami menyadari betul bahwa iblis cerdik, begitu deras, begitu keras mencederai kehidupan kami manusia. Tanpa bimbingan tuntunan Roh Kudus Allah, kami tidak akan mampu menjalani hal ini. Karena itu beri kami kemampuan Roh Kudus, dampingi kami dalam kami menjalani hidup, baik itu pribadi, rumah tangga kami, tengah-tengah kami berjemaat, di tengah-tengah kami bermasyarakat, di mana Tuhan percayakan kami sesuai dengan talenta yang Tuhan beri, kami boleh membawa berkat dari Tuhan, sifat-sifat Allah dalam hidup kami, di mana menggarami dunia yang sudah tawar ini. Bahkan kami dapat menerangi dunia yang penuh dengan kekelaman akibat dosa. Karena itu Roh Kudus beri kami kemampuan di tahun 2021 ini untuk kami jalani. Kami tahu tantangan demi tantangan semakin berat kami hadapi. Tapi kali kami bergantung kepada kekuatan kuasa Roh-Mu, kami percaya kami beri kemampuan untuk melawan kekuatan yang sedang terjadi, kekuatan kuasa iblis, kuasa kegelapan, si penipu itu. Sehingga kami tidak mudah kecolongan. Sebab kami diberi tips oleh Allah Roh Kudus untuk memahami dan mengetahui cara dan strategi jitu iblis untuk mempermainkan kami. Dan kami mampu menguncinya
dengan kami beriman kepada Tuhan. Kami bergumul bersama-sama di dalam kami berjemaat, baik itu keluarga, pribadi, keluarga, dan di tengah-tengah kami bersekutu bersama-sama. Melalui kesatuan roh, kami percaya mampu mematahkan kuasa kegelapan itu. Hanya dengan doa dan iman yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman Allah yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati setiap pendengar yang mendengar kebenaran firman Allah yang kami bagikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.